Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas berbagai tema mengenai kesehatan ya. Hari ini khususnya kita akan bahas mengenai gangguan mental yaitu OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, seperti apa Kak OCD itu? Karena belakangan terakhir sepertinya sedang hangat dibahas karena ada salah satu aktor di Indonesia yang mengidap OCD. Nah, jadi akan kita bahas sebetulnya apa sih OCD, penyebabnya, gejalanya apa saja, apakah selalu berkaitan dengan kebersihan yang selama ini menjadi stigma masyarakat di Indonesia? Akan kita bahas hari ini bersama narasumber kita yang telah hadir bersama saya, Dr. Tribowo Ginting, yang merupakan spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Halo Dr. Tribowo, apa kabar? Baik, baik banget. Sehat. Oke, sehat. Dokter, hari ini kita akan bahas soal OCD ya, Dok? Ya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama, dokter. Apa itu OCD atau gangguan obsesif kompulsif ini? Mengapa sih dokter sampai akhirnya disebut dengan gangguan gitu, dokter? Silakan, Ya. dok. Terima kasih Mbak Cynthia. Jadi OCD itu dari dua kata ya, obsesi dan juga kompulsi. Kalau obsesi itu berarti ada suatu pikiran-pikiran yang berulang, sedangkan kalau kompulsi itu adalah suatu tindakan yang berulang. Nah, kenapa akhirnya dikaitkan menjadi obsesi kompulsi? Karena biasanya kompulsinya itu merupakan suatu tindakan untuk melakukan apa yang dipikirkan. Jadi kompulsinya itu menjadi suatu tindakan berdasarkan apa yang dipikirkan. Contoh, misalnya dia memikirkan mengenai suatu hal yang berkaitan dengan kebersihan. Dia pengen cuci tangan. Nah, pikiran itu terus berulang. Aduh, saya kotor nih, saya harus cuci tangan. Saya baru menyentuh ini, saya pengen cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Itu pikiran obsesi, pikiran yang berulang-ulang yang akhirnya sulit untuk dihentikan pikiran tersebut. Nah, untuk melegakan atau mengurangi pikiran tersebut, maka seseorang akan melakukan suatu tindakan yang disebut dengan kompulsi. Jadi kompulsi itu bertujuan untuk melegakan, bukan untuk menghilangkan pikiran tersebut. Karena setelah dia melakukan kompulsi atau tindakan yang berulang tersebut, pikiran tersebut masih terus muncul habis itu. Kemudian akhirnya dia lakukan lagi untuk melegakan pikiran tersebut. Nah, dalam sekian waktu mungkin lega, tapi kemudian pikiran itu muncul lagi. Nah, pikiran tersebut harus berasal dari diri sendiri. Kalau ternyata berasal dari luar, itu berarti bukan OCD. Artinya, pikiran itu adalah pikiran dari dirinya sendiri. Nah, obsesif kompulsif dikatakan menjadi disorder atau gangguan bila sudah mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi keterkaitan dengan fungsi psikososial dari pekerjaan, hubungan dengan orang lain, dan juga secara psikologis. Seperti itu, Mbak Cynthia. Oke, jadi ada dua tadi ya dokter ya, obsesif, kemudian akhirnya kompulsif. Mungkin dia tadi merasa cemas ya dokter ya, kalau misalnya pikirannya tadi mengganggu, kemudian nggak dilakuin kompulsif tadi ya dokter. Termasuk kegangguan cemas juga mungkin ya dok? Ya, jadi dikatakan obsesif kompulsif itu kalau di PPDGJ atau pedoman penata laksanaan gangguan jiwa di Indonesia yang edisi ketiga, OCD itu masuk dalam F4 atau kalau misalnya dari gangguan sebelumnya disebut gangguan neurotik atau gangguan kecemasan. Nah, memang gejala-gejala utama mereka nggak cuma hanya obsesi dan kompulsi, tetapi seperti yang tadi Mbak Cynthia katakan, bahwa gangguan yang muncul suka dengan gangguan cemas, seperti gangguan jantung berdebar-debar, perasaan tidak nyaman, gelisah, pada saat mereka tidak melakukan tindakan yang disebabkan karena pikiran tadi. Seperti itu. Oke. Tadi kan dokter menyinggung soal kebersihan ya dokter, orang yang selalu pengen cuci tangan gitu. Nah, gejala lainnya apa dokter dari OCD ini selain orang yang mungkin merasa ingin selalu bersih gitu ya dokter ya, atau ada yang lain lagi dok? Ya, jadi ada tiga sebenarnya kekhasan dari obsessive compulsive disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Ada checking, washing, dan cleaning. Jadi ada tiga itu. Checking berarti dia ngecek-ngecek. Misalnya dia ada pasien saya tuh, dia kalau keluar rumah, terus dia langsung, tadi udah dikunci belum ya? Akhirnya dia balik tuh. Misalnya jarak udah 1 kilo dari rumah, dia akhirnya balik hanya untuk mengecek pintu apakah sudah dikunci atau belum.
Nah, pada saat dia sudah keluar lagi, oh ya ternyata sudah dikunci, dia keluar lagi. Ini dia bilang, tadi udah dikunci atau belum ya? Ini dia balik lagi. Bisa 5-10 kali dia balik ke rumah hanya untuk ngecek apakah sudah dikunci rumahnya atau belum. Jadi itu satu checking. Kedua washing. Washing contohnya dari cuci tangan. Cuci tangan berulang-ulang. Kayaknya belum bersih deh. Akhirnya dia cuci tangan lagi. Bisa sampai 5-10 kali, sampai tangannya ada pasien saya itu sampai putih tuh tangannya gara-gara cuci tangan melulu. Terus kemudian cleaning. Dia akhirnya bersih-bersih. Dia membersihkan lantai, dia bersihin meja, segala macam berulang-ulang berkaitan dengan kebersihan. Nah, biasanya kekasannya adalah checking, washing, dan cleaning. Tetapi ada juga yang kekasan tertentu. Misalnya, kalau dia ternyata dominannya lebih ke arah obsesi, itu kadang-kadang ada pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran kayak tidak nyaman, pikiran-pikiran yang serem-serem. Nah, itu kadang-kadang juga kita bisa sebut sebagai obsesif kompulsif, tetapi predominannya adalah obsesi. Jadi OCD itu bisa dibagi sebagai predominan obsesi dan juga predominan kompulsi. Jadi kita lihat yang dominan apanya. Mungkin dua-duanya ada, tetapi yang lebih dominan misalnya pikirannya. Ada juga yang dominannya adalah kompulsinya atau tindakannya. Seperti itu. Oke, jadi memang bisa salah satu lebih dominan ya dokter ya antara Ya, obsesif betul. sama kompulsif. Oke, terus dokter ada juga dokter yang gejalanya katanya suka sesuatu yang berurutan, rapi, simetris, dan sejajar ya dokter. Itu juga bagian dari OCD dok? Ya, itu bisa saja masuk sebagai bagian dari OCD, tetapi kadangkala kerapian atau berdasarkan urutan atau simetris itu mungkin tidak masuk dalam OCD dalam tanda kutip F4, OCD yang neurotik. Bisa saja OCD itu masuk dalam OCD yang kepribadian. Nah, ada seringkali salah kaprah atau mungkin kita perlu lihat dulu, ada OCD yang namanya egosintonik, ada OCD yang namanya egodistonik. Kalau OCD yang egosintonik itu adalah suatu ciri atau gangguan kepribadian. Seringkali kita sebut sebagai ciri atau gangguan kepribadian yang anankastik, yang seringkali mungkin disebut secara awam adalah perfeksionis. Jadi perfeksionis urutan, simetris, dan lain-lain. Nah, yang egosintonik itu atau yang dia merasa tidak masalah dengan masalah OCD-nya, itu orang tersebut tidak merasa terganggu dengan perilaku kebersihannya atau perilaku kerapiannya atau berdasarkan urutan gitu ya. Dia merasa bahwa orang-orang lain aja yang nggak ngerti dia. Dia ngerasa bahwa nyaman banget. Dia rapi dengan urutan, misalnya ngatur buku berdasarkan dari tipis sampai tebal, atau dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, itu dia nyaman. Itu OCD yang egosintonik, berarti dia nyaman dengan dirinya. Itu adalah suatu kepribadian. Tetapi kalau OCD yang egodistonik, dia berarti tidak nyaman. Berarti dia gangguan OCD yang kita masuk dalam F4, yang gangguan mental. Dua-duanya gangguan mental, tetapi satu kepribadian, yang satu adalah gangguan neurotik. Nah, OCD yang egodistonik itu yang tadi kita bahas bersama-sama bahwa itu dari pikiran sendiri, yang checking, washing, cleaning, dia merasa tidak nyaman, dan akhirnya dia merasa bahwa ini perlu ditata laksana. Sedangkan kalau egosintonik, yang OCD egosintonik atau yang kita kenal sebagai anankastik atau perfeksionis, itu biasanya dia tidak merasa masalah dengan gangguan tersebut, seperti itu. Oke, artinya yang tadi orang yang suka rapi gitu ya dokter ya bisa jadi nggak lebih ke gangguan kepribadian ya dokter ya, yaitu perfeksionis. Oke, bedanya mungkin kalau misalnya dia OCD ada beberapa hal yang tadi terganggu ya dokter ya, fungsi peran sosial dan lain-lain. Betul. Oke, artinya memang nggak selalu berurusan dengan kebersihan ya dokter ya. Orang yang nggak selalu dia yang berantakan gitu, istilahnya tidak bersih, bukan berarti juga dia tidak bisa mengidap OCD, betul ya dok? Bisa saja. Jadi kalau kita bilang OCD yang egodistonik, yang dia tidak nyaman dengan dirinya, itu tidak selalu berkaitan dengan kebersihan. Bisa saja berkaitannya lebih ke arah checkingnya atau ngecek-ngeceknya saja gitu. Jadi tidak berkaitan dengan bersih. Atau misalnya kalau misalnya kita sebut sebagai OCD yang egosintonik, jangan-jangan dia
berdasarkan kebersihan, mungkin dia lebih ke arah kerapian saja atau urutan. Misalnya seorang guru yang dia perfeksionis atau anankastik, OCD egosintonik, dia mengharuskan muridnya kalau menjawab pertanyaan itu sesuai dengan urutan 1 sampai 10, terus kemudian jarak antara soal nomor 1 dengan nomor 2 harus 2 spasi. Kalau nggak 2 spasi nanti dicoret walaupun jawabannya benar. Nah, itu adalah suatu gangguan kepribadian atau kita seringkali sebut sebagai ciri kepribadian anankastik atau egosintonik OCD, seperti itu. Oke, baik. Jadi nggak semua OCD itu orang itu merasa tidak nyaman ya dokter ya. Ya. Ada juga yang tadi egosintonik, dia merasa nyaman-nyaman aja. Ya, betul. Kemudian dokter ada juga gejala hoarding ya dokter, katanya menimbun barang, tidak mau membuang barang, sampai ada yang beberapa kita lihat di media dokter, ada orang yang meninggalkan kamarnya dengan sampah yang menumpuk gitu. Itu juga bagian dari OCD kah dok? Ya, jadi kalau kita lihat kan hoarding itu kayaknya nggak khas banget ya OCD. Karena kalau kita ngomong sebagai OCD, orangnya checking, washing, cleaning, harusnya dia bersih nih. Kenapa dia menimbun barang yang akhirnya membuat kotor atau bahkan misalnya berbulan-bulan akhirnya berbau dan berdebu atau segala macam. Nah, hoarding itu yang seperti tadi Mbak Cynthia katakan berarti dia menumpuk, berarti ada suatu rasa tidak nyaman kalau dia membuang barang-barang tersebut. Mungkin bisa saja hoarding itu bisa saja menjadi bagian dari OCD, bisa saja menjadi bagian dari gangguan lain, misalnya gangguan kecemasan atau gangguan depresi. Bisa saja kalau misalnya kita kaitkan hoarding ini dengan OCD, bisa saja hoarding dengan OCD yang obsesi. Misalnya dia merasa kalau misalnya barang-barang tersebut kalau dibuang punya makna tertentu, jadi dia kepikiran, aduh, kalau saya buang nanti kena orang lain jadi kotor atau orang lain kena penyakit segala macam. Itu bisa saja bagian hoarding itu menjadi bagian dari OCD yang obsesi, sehingga dia akhirnya menimbun barang tersebut, dia tidak mau membuang. Demikian juga OCD hoarding bisa menjadi bagian dari kompulsinya. Ya, misalnya dia sudah menyentuh barang di supermarket, ini saya harus ambil. Kalau nggak saya ambil nanti orang lain nanti mengambilnya dan mungkin terkena apa gitu. Jadi ada suatu perilaku-perilaku yang dilakukan berkaitan dengan ada suatu pikiran-pikiran tertentu. Nah, hoarding ini sebenarnya kalau di dalam PPDGJ dia belum masuk. Dia masuknya ke dalam OCD. Tetapi kalau di ICD 10, ICD 11 ya, itu sudah dimasukkan atau di DSM-5 itu sudah dimasukkan sebagai suatu diagnosis tertentu. Tetapi menjadi tidak khas karena kita masih menggunakan PPDGJ 3, pedoman penata laksanaan diagnosis gangguan jiwa, di mana hoarding tersebut belum secara spesifik dikatakan sebagai bagian dari OCD. Jadi kalau misalnya ternyata ada hoarding dan ternyata ada perilaku-perilaku atau obsesi, nah kita masukkannya tetap sebagai obsessive compulsive disorder. Oke. Kenapa ya dokter ya ada orang yang merasa tidak mau membuang sampai menimbun gitu? Apa dokter sebetulnya yang terjadi dok? Ya, jadi kalau kita lihat ada faktor-faktor risiko ya kenapa bisa terjadi hoarding ini. Bisa saja karena dia tidak nyaman, misalnya dia tinggal sendirian, jadi dia merasa nyaman dengan adanya barang-barang yang mungkin bermakna buat dia. Sehingga pada saat dia menggunakan barang tersebut, terus kemudian dia harus membuang, dia merasa ada suatu makna di situ, sehingga dia mau nggak mau harus menyimpan itu secara lama. Ya, itu juga bisa. Terus kemudian ada riwayat masa kecil yang kurang, sehingga dia merasa sayang nih untuk ngebuang. Wah, kalau misalnya ngebuang barang ini, walaupun sudah tidak ada maknanya, tetap nih kayaknya bisa diperlukan nanti, gitu. Sehingga akhirnya dia menyimpan barang tersebut, walaupun sebenarnya ternyata barang itu tidak digunakan juga. Terus kemudian ternyata ada juga kaitan dengan riwayat keluarga yang mungkin ada anggota keluarga yang juga hoarding gitu ya, sehingga akhirnya dia ada kayak genetiknya. Karena OCD atau salah satu hoarding juga itu juga ada kaitan genetik walaupun kita belum tahu genetiknya seperti apa. Dan bisa juga
mungkin orang tersebut tumbuh dalam keluarga yang memang terbiasa untuk menimbun barang-barang, ya seperti hoarding juga gitu. Jadi dia udah terbiasa dengan lingkungan yang hoarding, sehingga akhirnya dia merasa nyaman dengan penumpukan barang-barang tersebut. Terus bisa juga dia ada keterkaitan emosional dengan barang tersebut. Mungkin dia ada makna tertentu atau ada peristiwa atau traumatik atau rasa nyaman tertentu dengan barang-barang tersebut, sehingga bisa saja itu dilakukan penumpukan barang-barang tersebut. Dan bisa saja orang tersebut tipenya adalah cemas, sehingga dia tidak bisa mengambil keputusan apakah dia harus membuang atau dia harus menyimpan, sehingga akhirnya dia putuskan ya udah saya simpan aja, nanti baru saya pikir-pikir lagi kalau misalnya saya mau membuangnya. Seperti itu. Jadi banyak faktor sih yang bisa menyebabkan seseorang menimbun atau menumpuk barang-barang tersebut. Mungkin merasa cemas juga kali ya Dok, kalau barangnya tuh tidak ada di dekatnya dia gitu ya Dok ya. Nah dokter kan kalau OCD ini kan berbicara soal obsesif dan juga kompulsif. Nah obsesif itu yang mengganggu pikiran ya dokter ya. Apakah memang selalu berkaitan dengan kebersihan tadi dokter, ataupun menyimpan barang, atau ada hal-hal lain yang juga dipikirkan oleh para pengidap OCD ini, dokter? Ya, seperti tadi, pada saat seorang tersebut dominannya adalah obsesi atau pikirannya, belum tentu selalu berkaitan dengan kebersihan. Bisa saja berkaitan dengan sesuatu yang, ya contoh ada pasien saya yang berkaitan dengan dosa gitu ya. Aduh, saya kok rasanya nggak nyaman nih, pikiran-pikiran yang menghantui bahwa saya itu kotor, saya itu dosa, itu bisa saja kita sebut sebagai obsesi, pikiran OCD, tetapi yang obsesi, yang akhirnya pikiran tersebut terus berulang, yang mengatakan bahwa dirinya dosa, dirinya dosa, dirinya dosa, dan terus. Nah, ada juga salah satu contoh pasien saya yang pikiran obsesinya berkaitan dengan hal-hal yang jahat gitu ya, hal-hal yang menyeramkan. Dia waktu awal dia nonton film-film yang serem gitu ya, thriller, pembunuhan dan lain-lain, dan itu akhirnya terus terngiang di pikirannya, dan yang ada di pikirannya terus adalah bunuh, 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 bunuh terus saja. Pada saat dia berusaha untuk menyingkirkan pikiran itu dengan melakukan kegiatan, mengalihkan dengan aktivitas gitu ya, bukan suatu tindakan, tetapi mengalihkan, misalnya dia membuat kesibukan belajar atau nonton TV, tapi pikiran itu terus muncul. Bunuh, bunuh, bunuh. Nah, akhirnya dia begitu ketakutannya sehingga akhirnya dia menjadi cemas, depresi, akhirnya menarik diri. Gitu. Jadi pikiran obsesi itu tidak selalu berkaitan dengan kebersihan, tetapi bisa juga berkaitan dengan hal-hal lain seperti rasa bersalah, dosa, dan juga seperti pikiran-pikiran yang mengerikan seperti tadi. Seperti itu. Oke. Untuk penyebabnya sendiri dokter, OCD ini disebabkan oleh apa saja dokter? Apakah juga disebabkan oleh faktor genetik gitu dokter? Ya. Jadi seperti yang tadi, bahwa ada keterkaitan genetik yang mungkin saja berkontribusi pada terjadinya OCD. Kita lihat di beberapa kasus ada anak yang OCD, ternyata pada saat digali ke arah keluarga atau riwayat keluarganya, ternyata ada anggota keluarga yang juga mengalami hal yang sama. Gitu. Jadi kita lihat kaitannya cukup kuat. Ada, kembali lagi pasien saya nih, jadi dia anaknya nih yang datang, kebetulan sudah dewasa, dia dengan cuci tangan, kebersihan dan lain-lain. Ternyata ibunya juga gitu, bapaknya juga gitu. Jadi ternyata bapak ibunya OCD, anaknya juga OCD. Gitu. Tetapi bisa juga OCD itu tidak ada keterkaitan langsung, artinya mungkin saja orang tuanya ada depresi atau gangguan cemas lainnya, bukan OCD, tetapi ternyata anaknya ada yang OCD. Jadi genetik mempengaruhi, tetapi faktor-faktor lingkungan, keluarga, pola asuh itu juga memengaruhi juga. Jadi kaitannya ada kontribusi
yang erat antara genetik, faktor-faktor luar, eksternal, keluarga, dan juga sosial. Jadi nggak selalu harus genetik gitu. Bisa saja ada keluarga yang genetik OCD-nya cukup kuat, tetapi kok anaknya nggak OCD. Ya, ternyata ada faktor-faktor lingkungan yang juga memengaruhi munculnya gangguan OCD ini. Seperti itu. Oke. Ada gejala lain lagi nggak sih, Dok, OCD ini, Dok? Ya, gejala lain sih memang keterkaitannya dengan gejala yang obsesif dan kompulsif. Kalau kita lihat gejala obsesi dan kompulsinya yang tadi ya, checking, washing, cleaning, yang berkaitan mungkin dengan kebersihan, ngecek-ngecek, dan juga kerapian itu juga bisa. Tetapi juga kadang-kadang yang tadi Mbak Cynthia juga katakan, ada kecemasan yang juga muncul yang terkait dengan masalah OCD tersebut. Pada saat seseorang mungkin merasa tertekan dengan pikiran-pikiran obsesinya dan dia merasa lelah dengan perilaku kompulsinya, itu bisa juga muncul kecemasan seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, terus kemudian cenderung jadi emosi, gelisah, bisa juga muncul gejala-gejala depresi, ya seperti menarik diri, merasa tidak nyaman di lingkungan, karena pada saat mau keluar rumah dia jadi begitu takut. Kenapa? Karena kalau keluar rumah dia mau menyentuh sesuatu, dia mau nggak mau harus cuci tangan berulang-ulang. Ada juga yang ke kamar mandi itu bisa 1 jam. Jadi kalau dia keluar rumah menggunakan kamar mandi umum selama 1 jam kan jadi masalah, sehingga akhirnya dia cenderung menarik diri dan tidak mau bergaul. Nah, gejala-gejala itu bisa juga muncul. Nah, bisa juga OCD itu menjadi bagian dari gejala lain, ya, menjadi bagian dari diagnosis lain. Contoh, misalnya ada pasien dengan halusinasi atau pasien-pasien psikotik. Nah, itu bisa juga muncul gejala-gejala OCD-nya, tapi terkait dengan adanya misalnya bisikan yang nyuruh dia, kamu harus cuci tangan, kamu kotor, kamu orangnya tidak bersih, kamu harus cuci tangan. Jadi dia melakukan tindakan yang berulang berkaitan dengan suara-suara bisikan yang dia dengar. Jadi OCD-nya itu menjadi bagian dari gejala psikotik. Tetapi diagnosis OCD-nya tidak boleh ditegakkan karena ada diagnosis yang lebih tinggi dari diagnosis OCD-nya, yaitu diagnosis gejala psikotiknya. Seperti itu. Oke, siap. Baik, Dokter Tribowo, terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Baik, sahabat Telgen, itu dia tadi sudah kita ketahui ya apa itu OCD, gangguan berkaitan dengan obsesif dan juga kompulsif. Kemudian kita juga sudah tahu tadi perbedaannya dengan perfeksionis, ya, itu bahwa termasuk OCD tapi egosintonik, jadi dia merasa nyaman melakukannya. Kemudian juga tadi penyebabnya sudah kita ketahui, tidak hanya genetik, lingkungan, dan lain-lain juga menjadi faktor pendorong untuk OCD ini. Tapi jangan kemana-mana, saya akan lanjutkan kembali tetap di Eljon Medical Forum. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.